Bab ini menghadapkan kita pada kebutuhan mendesak untuk menjadi tak tergantikan. Pascal Bornet mengajak pembaca membayangkan masa depan yang didominasi kecerdasan artifisial. Membedakan sikap yang membuat seseorang mudah digantikan dari sikap yang membuatnya bernilai, lalu memperkenalkan kerangka yang memandu perjalanan buku. Gambaran perahu di tengah arus menjadi perumpamaan penutup bab. Kecerdasan artifisial adalah arus yang tidak dapat dihindari. Kita dapat mengangkat layar dan memanfaatkannya menuju cakrawala baru, atau tetap berlabuh dan berisiko tenggelam. Pilihan ini menuntut keseimbangan. Menolak teknologi sepenuhnya membuat kita tertinggal, tetapi menyerahkan hidup secara berlebihan juga melemahkan kualitas manusia. Jalan yang disarankan adalah kemitraan sadar, menggunakan kecepatan mesin sambil mempertahankan kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial. Bab ini menyebut ketiganya sebagai humix, kemampuan khas manusia yang dapat dipelihara sepanjang hidup. Perjalanan tersebut kemudian dipadukan dengan kesiapan terhadap teknologi dan kesiapan menghadapi perubahan dalam 3 kompetensi masa depan. Perjalanan gagasan ini bergerak melalui 3 lapisan. Pertama, penulis memproyeksikan masa depan yang dapat terjadi bila manusia gagal menjadi tak tergantikan. Algoritma dapat menentukan pekerjaan, pengasuhan berubah menjadi pengawasan, keputusan hukum kehilangan belas kasih dan konteks. Ingatan menjadi bahan peniruan identitas. Pilihan hidup dioptimalkan tanpa spontanitas. Dan suara minoritas tersisih oleh data mayoritas. Gambaran ini sengaja dirancang untuk memancing pemikiran, bukan sebagai kepastian. Kedua, bab membandingkan 3 tokoh imajiner yang memiliki akses pada alat yang sama, tetapi menghasilkan masa depan berbeda. Alex terlalu sedikit memakai teknologi, Kiran terlalu bergantung, sedangkan Rishi memadukan teknologi dengan penilaian serta hubungan manusia. Ketiga, pembahasan menemukan pusatnya pada humix, kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial, lalu menghubungkannya dengan kesiapan teknologi dan kesiapan berubah. Pesan utamanya adalah bahwa menjadi tak tergantikan tidak lahir dari penolakan atau penyerahan. Ia dibangun melalui keseimbangan, latihan kualitas manusia, literasi sepanjang hayat, adaptasi, dan tanggung jawab. Untuk memperjelas urgensinya, penulis mengajukan 6 gambaran masa depan untuk menunjukkan akibat ketergantungan yang berlebihan. Dalam pekerjaan, perusahaan dapat memakai algoritma untuk menentukan jabatan dan karir, sehingga orang kehilangan kebebasan mengejar gairah serta masyarakat kehilangan inovasi dan pemenuhan pribadi. Dalam keluarga, orang tua dapat memantau dan mengendalikan setiap bagian kehidupan anak, menggantikan pengasuhan manusia dengan pengawasan dan mengganggu perkembangan serta kemandirian. Dalam hukum, hakim dapat sepenuhnya bergantung pada sistem yang menegakkan aturan sekaligus menyusun hukuman berdasarkan keadaan kejiwaan seseorang, tanpa belas kasih atau konteks. Teknologi yang merekam setiap ingatan dapat memungkinkan identitas seseorang ditiru atau digantikan. Asisten pribadi dapat menentukan makanan dan pasangan, membuat hidup menjadi rangkaian peristiwa yang dioptimalkan tetapi kehilangan spontanitas serta pilihan manusia. Dalam politik, prediksi pola suara dapat menyelaraskan kebijakan hanya dengan selera mayoritas dan membungkam suara minoritas. Semua contoh ini menekankan pentingnya keseimbangan. Teknologi harus meningkatkan kemampuan manusia, bukan menggantikan sifat inti yang membuat kita manusia. Peringatan itu dipertajam ketika penulis menggunakan 5 kisah fiksi ilmiah sebagai cermin peringatan. Nosedive menggambarkan masyarakat yang menilai setiap interaksi hingga kedudukan sosial ditentukan sistem, mendorong kehidupan yang dipoles demi persetujuan semu dan kehilangan keaslian. Hang Tdj memperlihatkan hubungan yang ditentukan algoritma. Ketergantungan seperti itu dapat menghilangkan spontanitas serta kerumitan alami hubungan manusia. Men Against Fire menampilkan teknologi yang mengubah persepsi tentara untuk menghilangkan kemanusiaan lawan,
menunjukkan kemungkinan manipulasi kehendak bebas dan pilihan moral. Skenario seperti Suit Up and Dance memperlihatkan pengawasan yang memerah seseorang dengan ancaman membuka informasi pribadi, sehingga perilaku dikendalikan dan privasi terkikis. Playtest memperluas pemakaian kenyataan maya untuk terapi, tetapi pengalaman yang terlalu mendalam dapat membuat orang memilih dunia maya daripada kehidupan nyata dan berdampak luas pada kesehatan mental. Semua kisah itu menggambarkan dunia yang gagal menjaga kemanusiaan. Tantangannya adalah memastikan kisah dunia nyata berakhir lebih baik dengan segera berusaha menjadi tak tergantikan. Dari gambaran masa depan, perhatian beralih kepada Alex, Rishi, dan Kira memiliki akses pada aplikasi kecerdasan artifisial yang sama. Perbedaannya adalah pendekatan, ketergantungan, dan ikatan emosional mereka. Alex, seorang pekebun, sangat berhati-hati dan lebih memilih cara lama. Keraguan terhadap privasi, ketakutan pada teknologi, atau kurangnya pemahaman membuatnya jarang memakai alat, bahkan ketika hasilnya dapat lebih baik. Akibatnya, Alex tertinggal, kehilangan peluang peningkatan, terisolasi dari komunitas digital, dan tetap rentan terhadap penipuan serta peretasan. Rishi, seorang juru masak, memakai aplikasi pintar untuk gagasan resep tetapi selalu menambahkan intuisi serta ciri pribadinya. Ia melihat teknologi sebagai alat, bukan penopang, mempertimbangkan etika, mencari pendapat manusia, menuntut keterbukaan, dan terus belajar. Kiran, seorang orang tua, memakai aplikasi untuk jadwal, hiburan, pembelajaran, bahkan cerita pengantar tidur. Ketergantungan membuat saran mesin lebih diutamakan daripada masukan manusia. Kolaborasi menurun, privasi diabaikan, dan pertumbuhan tidak direncanakan. Rishi menjadi tak tergantikan karena keseimbangan. Alex dan Kiran berada pada dua ujung yang sama-sama berisiko. Jika dibandingkan lebih rinci, Matrix memperlihatkan pola yang konsisten. Alex menggunakan teknologi secara terbatas dan lebih memilih metode manual. Ia menghargai usaha manusia, tetapi takut teknologi mengurangi perannya. Ia lambat mempelajari kemampuan baru, dapat menghindari teknologi dalam kerja sama, dan hanya menghasilkan sedikit inovasi yang diperkuat mesin. Kiran berada di ujung sebaliknya. Ia terus menggunakan teknologi untuk beragam kebutuhan, mengutamakan sarannya daripada masukan manusia, dan dapat membentuk ikatan emosional dengan sistem. Perasaan bahwa perannya menjadi berlebihan tumbuh karena mesin tampak sangat efisien. Ia terlalu cepat mengikuti perubahan tanpa mempertanyakan penggunaan sistematis, kurang terlibat dalam masalah etika, mengurangi kolaborasi manusia, dan membatasi kreativitas dengan terlalu bergantung pada solusi yang dihasilkan. Rishi menempati posisi seimbang. Ia menggabungkan penggunaan teknologi dengan penilaian pribadi serta hubungan manusia. Ia memandang sistem sebagai mitra tambahan, bukan sumber utama, menghargai intuisi dan kreativitas, terus belajar, menguji kemajuan baru untuk melihat peluang dan risiko, membahas etika, memperkuat kolaborasi, serta mendorong inovasi. Keseimbangan inilah profil tak tergantikan. Di balik pilihan penggunaan teknologi, pertanyaan mendasarnya adalah kemanusiaan. Untuk mendefinisikan kemanusiaan, penulis meminta kita melihat anak-anak sebagai bentuk diri yang paling murni. Kegembiraan dan rasa ingin tahu mereka memperlihatkan sifat yang diasah evolusi selama 3,5 miliar tahun. Di tempat bermain, 3 kemampuan muncul secara alami. Sekelompok anak di kotak pasir membentuk bangunan rumit tanpa instruksi. Satu anak mengusulkan parit, yang lain menambahkan jembatan. Mereka menjadi pencipta serta perancang alam imajinatif. Kreativitas sejati mengalir sebagai bagian bawaan diri. Anak-anak lain memperdebatkan aturan permainan yang mereka ciptakan, mempertimbangkan pandangan masing-masing, lalu berkompromi. Proses memahami, mempertanyakan,
dan membuat aturan merupakan benih pemikiran kritis. Ketika seorang pendatang baru mendekat dengan malu, kelompok menyambutnya hingga tawanya menyatu dengan yang lain. Itulah keaslian sosial, menghubungkan, memahami, dan berempati melalui pengalaman serta emosi bersama. Kreativitas sejati memungkinkan manusia bermimpi, berkarya, berinovasi, dan memecahkan masalah. Pemikiran kritis mendukung analisis, pertanyaan, serta keputusan etis. Keaslian sosial membangun komunitas, empati, dan kerjasama. Ketiganya adalah landasan kemanusiaan. Tiga kemampuan tersebut diberi nama Humix kepada tiga kemampuan khas manusia: kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial. Huruf H besar menegaskan esensi manusia. Kemampuan ini luar biasa karena melekat sejak lahir, tetapi tetap dapat dipelihara serta diperluas sepanjang kehidupan. Keberhasilan di zaman kecerdasan artifisial tidak bergantung terutama pada penguasaan pengodean, melainkan pada kemampuan menghidupkan kembali dan meningkatkan Humix. Dari sana, manusia dapat membentuk kemampuan adaptif yang bergerak seiring perubahan dunia dan kemajuan teknologi. Gagasan ini bukan penemuan yang sama sekali baru. Ribuan tahun lalu, Aristoteles mengenali kemampuan yang serupa: kreativitas, pemikiran kritis, dan hubungan sosial sebagai bagian penting dari eudaimonia atau kehidupan yang berkembang. Baginya, sifat bawaan tersebut adalah kebajikan yang, ketika dikembangkan, membawa manusia menuju kebaikan dan kesejahteraan tertinggi. Hidup selaras dengan kebajikan membantu seseorang memenuhi potensi, menemukan makna, dan hidup harmonis dengan orang lain. Dalam konteks buku, Humix menjadi landasan untuk membangun kemampuan baru yang relevan dengan pasar yang terus berubah. Kekuatan Humix semakin jelas karena ia terjalin erat dengan diri batin, emosi, perjalanan pribadi, kepribadian, dan terutama cinta. Cinta berperan memperkuat sekaligus memberi arah positif kepada kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial. Tanpa arah tersebut, kemampuan dapat digunakan sekadar untuk menghasilkan sesuatu. Dengan cinta, kemampuan dipakai dengan tujuan serta belas kasih dan menciptakan pengalaman manusia yang lebih kaya dan terhubung. Cinta menginspirasi kreativitas dengan mendorong manusia mengekspresikan perasaan, pengalaman, dan mimpi melalui cara yang baru. Cinta juga mendorong pencarian keadilan, kewajaran, serta pemahaman. Ia membantu manusia membuat keputusan yang mempertimbangkan kebahagiaan dan keselamatan orang lain. Dalam hubungan sosial, cinta mengajarkan manusia mendengarkan dengan aktif, berkomunikasi secara efektif, memberikan dukungan, dan menunjukkan belas kasih. Karena itu, kekuatan Humix bukan hanya terletak pada hasil yang dihasilkan, tetapi pada sumber manusia yang menggerakkannya. Pengalaman hidup, emosi, cerita pribadi, kepribadian, dan cinta memberi kedalaman yang tidak dapat direplikasi teknologi secara penuh. Inilah sebabnya kemampuan tersebut menjadi pusat konsep tak tergantikan. Namun, ada risiko yang harus dihadapi. Risiko utama bukan teknologi mengambil alih Humix, karena kemampuan tersebut melekat pada manusia dan tidak dapat direplikasi dalam kedalaman penuh. Bahaya justru muncul ketika manusia mengabaikannya dan puas dengan keluaran dangkal yang dihasilkan mesin. Penulis menyebut keadaan ini obesitas digital. Ketergantungan berlebihan pada teknologi untuk tugas yang seharusnya lebih baik dilakukan manusia dapat menyebabkan atrofi Humix, seperti otot yang melemah karena tidak digunakan. Hal itu terjadi ketika seseorang lebih mendengarkan teknologi daripada pelanggan, seperti dalam kisah bandar udara. Ia juga terjadi ketika seseorang menerima pilihan pertama yang dibuat mesin untuk sampul buku tanpa penyempurnaan atau sentuhan pribadi. Hal yang sama tampak ketika media sosial dipenuhi konten buatan mesin, bukan suara dan gagasan yang asli.
Perlindungan terhadap kemanusiaan membutuhkan tindakan sengaja. Manusia perlu tetap terlibat dalam kegiatan kreatif, tidak menyerahkan seluruh keputusan atau pemecahan masalah, dan tidak mengganti hubungan manusia yang sejati dengan mesin. 3 langkah ini menjaga kreativitas, pemikiran kritis, dan keaslian sosial tetap hidup di tengah dunia yang semakin digerakkan teknologi. Lalu, untuk menentukan kegiatan yang sebaiknya dilakukan tanpa bantuan mesin, penulis menawarkan prinsip kegembiraan dan pertumbuhan. Aturannya sederhana, bila suatu kegiatan tidak memberi kegembiraan dan tidak mendukung pertumbuhan pribadi atau profesional, biarkan kecerdasan artifisial menanganinya. Sebaliknya, kegiatan yang membawa kegembiraan atau melatih perkembangan layak tetap dilakukan manusia. Prinsip ini membantu memilih penggunaan teknologi secara sadar, bukan berdasarkan kebiasaan atau daya tarik aplikasi. Selain aturan tersebut, penulis menganjurkan latihan selama 15 hingga 30 menit setiap hari untuk melatih humix dan memperkuat otot kemanusiaan. Tujuannya bukan menolak manfaat teknologi. Justru dengan menyerahkan tugas yang kurang menarik atau bernilai rendah, pekerjaan rumah, perhitungan manual, tugas berulang, pemasukan data yang membosankan, atau pencarian manual, manusia dapat memindahkan perhatian kepada kegiatan yang lebih berarti. Namun, ruang yang terbuka itu perlu benar-benar digunakan untuk kreativitas, pemikiran kritis, hubungan, dan pertumbuhan. Tanpa pilihan sadar, waktu yang dihemat belum tentu memperkuat kemanusiaan. Prinsip tersebut diterjemahkan menjadi 5 latihan. Pertama, penulis menawarkan 5 latihan. Pertama, aktif dalam kegiatan kreatif melalui seni, menulis, merancang, atau pemecahan masalah baru. Ia sengaja memberi ruang bagi kebosanan karena pikiran yang mengembara dapat menjadi lahan tumbuh kreativitas. Kedua, tantang pikiran dengan belajar, berdebat, memecahkan masalah etis, mempertanyakan keadaan, bahkan berargumentasi melawan keyakinan sendiri. Ketidaknyamanan membantu melihat sisi lain dan memperluas keterbukaan. Ketiga, pelihara hubungan autentik melalui tatap muka, empati, dan minat tulus. Penulis membiasakan menyapa orang, menggali minat serta gairah mereka, dan mengantisipasi kebutuhan melalui kebaikan sederhana tanpa menunggu diminta. Keempat, lakukan refleksi serta perbaikan diri untuk memahami emosi, motivasi, dan dampak tindakan. Selain perhatian penuh, penulis mengganggu rutinitas, misalnya membaca jenis buku yang biasanya dihindari atau mengambil rute berbeda, agar lebih mengenali diri. Kelima, edukasi dan ajak orang lain menghargai humix sehingga tempat kerja, sekolah, dan komunitas ikut memelihara kemanusiaan. Dilakukan dengan sengaja, latihan ini memungkinkan kita memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan esensi manusia. Latihan yang konsisten menghasilkan manfaat lebih luas. Pengembangan humix memberikan 4 manfaat. Pertama, ia mencegah kecerdasan artifisial mengurangi kemanusiaan. Kreativitas, pemikiran kritis, dan hubungan autentik tetap terlatih, bukan melemah karena tidak digunakan. Kedua, humix membangun hubungan sinergis antara manusia dan mesin. Karena kemampuan ini tidak dapat direplikasi secara sejati, ia melengkapi kekuatan pengolahan teknologi dan memungkinkan penciptaan nilai yang lebih besar. Ketiga, humix memberi potensi yang nyaris tanpa batas untuk membangun keterampilan baru yang terus relevan dan terus disesuaikan dengan tuntutan dunia yang diperkuat mesin. Manusia tidak hanya mempertahankan satu kemampuan, tetapi mempunyai landasan untuk beradaptasi. Keempat, humix menjadi dasar pembedaan usaha dan keunggulan operasional. Pada masa ketika setiap perusahaan dapat mengakses kemampuan teknologi yang sama, alat itu sendiri tidak lagi cukup menjadi pembeda. Perusahaan yang secara strategis memadukan kemampuan manusia dan mesin akan memberi nilai paling besar kepada pelanggan.
Perspektif ini menjadikan teknologi bukan hanya alat produktivitas ekonomi. Dengan mengambil tugas bernilai rendah dan mendorong manusia menginvestasikan kembali perhatian pada homix, teknologi dapat menjadi sarana meningkatkan kemanusiaan. Manfaat itu menjadi bagian dari perjalanan menjadi tak tergantikan memiliki 7 arah. Pertama, kembangkan kemampuan yang saling melengkapi. Padukan kemampuan manusia yang tidak dapat direplikasi dengan teknologi untuk menghasilkan sinergi. Ketika mesin dapat mendiagnosis, dokter yang berempati, pengacara yang kreatif, atau perawat yang penuh kasih tetap membuat perbedaan. Kedua, pahami dampak teknologi terhadap anak dan petakan jalan menuju keselamatan serta keberhasilan mereka. Ketiga, bangun literasi sepanjang hayat karena kecerdasan artifisial adalah bahasa yang perlu dipahami agar peluang dan risiko setiap terobosan dapat dikenali. Keempat, beradaptasi dan berevolusi melalui ketahanan, kemampuan melupakan cara lama, dan belajar ulang dengan cepat. Kelima, terapkan pola pikir baru yang mendahulukan kita daripada saya, kelimpahan bersama daripada kelangkaan, dan kerjasama daripada persaingan. Keenam, temukan tujuan hidup. Mesin dapat melakukan banyak hal, tetapi tidak memberi alasan keberadaan. Ketujuh, tingkatkan kesadaran dan pemahaman diri. Ketika teknologi memperbesar sifat baik maupun buruk, manusia perlu menghadapi ego serta bias dan menjadi teladan perubahan positif. Seluruh arah perjalanan dirangkum dalam kerangka tak tergantikan merangkum penelitian penulis selama 20 tahun pada batas pertemuan manusia dan teknologi. Untuk menjadi tak tergantikan, seseorang perlu menguasai 3 kompetensi masa depan. Siap teknologi, siap manusia, dan siap berubah. Ketiganya melindungi masa depan kehidupan, pekerjaan, anak, dan usaha. Siap teknologi bukan hanya memanfaatkan mesin untuk meningkatkan kinerja. Ia mencakup peningkatan diri melalui pola pikir serta literasi teknologi, perlindungan diri dan anak dari gangguan, kecanduan, serta masalah privasi, dan tanggung jawab untuk menggunakan serta membangun teknologi secara sadar, etis, penuh hormat, dan berkelanjutan. Siap manusia menumbuhkan homix, kemampuan yang tertanam dalam pengalaman hidup, emosi, cerita pribadi, kepribadian, dan cinta. Hasil yang berasal dari manusia dinilai lebih tinggi karena sumber manusianya. Siap berubah mengembangkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi perubahan cepat serta tekanan yang meningkat. Ia juga menuntut kemampuan melupakan pengetahuan usang agar ruang terbuka bagi pembelajaran baru dalam konteks baru. Diterapkan bersama, ketiganya saling melengkapi dalam pendekatan yang utuh. Untuk menerapkannya, setiap kompetensi mempunyai 3 bagian. Siap teknologi terdiri atas peningkatan, perlindungan, dan tanggung jawab. Peningkatan berarti membangun pola pikir yang tepat, memanfaatkan teknologi secara strategis, serta mempertahankan literasi. Perlindungan berarti menjaga diri dan anak dari gangguan, kecanduan, dan masalah privasi data. Tanggung jawab berarti menggunakan dan membangun teknologi dengan kesadaran, etika, rasa hormat, dan keberlanjutan. Siap manusia terdiri atas kreativitas sejati, pemikiran kritis, dan keaslian sosial. Kreativitas menghasilkan gagasan asli, ekspresi seni, dan pendekatan baru berdasarkan inspirasi, intuisi, serta pengalaman subjektif. Pemikiran kritis menganalisis informasi melalui penilaian mandiri dan penalaran etis, memeriksa keabsahan, mengenali bias serta tujuan, mengajukan pertanyaan lebih baik, dan membangun kepercayaan. Keaslian sosial membentuk hubungan mendalam, membaca isyarat sosial, mengekspresikan empati, membuat penilaian moral, serta memimpin orang lain. Siap berubah terdiri atas ketahanan untuk menjaga atau memulihkan kesejahteraan mental,
adaptabilitas untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan efisien, serta kemampuan melupakan pengetahuan lama agar pembelajaran baru dapat berlangsung dalam konteks yang segar. Jika pendekatan ini dijalankan, manfaatnya melampaui perlindungan masa depan karir. Perangkat yang dibangun buku menjanjikan manfaat yang melampaui perlindungan masa depan karir. Perangkat yang dibangun melalui 3 kompetensi dapat meningkatkan kepercayaan diri, ketenangan batin, kendali atas fokus, dan visi untuk mendukung orang yang dicintai serta usaha. Penulis menggambarkan perubahan dari keadaan terus mengejar sesuatu, kehilangan kendali, kewalahan, terkuras secara emosional, dan tertekan menuju keadaan memahami, mengambil kendali, mengantisipasi, merencanakan, menikmati, dan berhasil. Kompetensi tersebut juga membantu membangun tujuan serta kepercayaan diri. Namun, buku ini adalah panduan, bukan karpet ajaib menuju kehidupan sempurna. Menerapkan metodenya berarti mengambil langkah bermakna menuju hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Perumpamaannya adalah belajar berlayar dalam angin yang berubah. Pendekatan ini membantu menyesuaikan layar agar dapat menangkap angin secara tepat dan menyediakan alat untuk menavigasi medan rumit dunia yang digerakkan teknologi dengan keluasan serta keyakinan. Transformasi tidak datang otomatis. Ia lahir dari latihan, pilihan, dan kemampuan menyesuaikan arah. Pada akhirnya, kecerdasan artifisial digambarkan sebagai arus yang tidak dapat dihindari. Setiap orang memiliki pilihan, mengangkat layar dan menangkap gelombang menuju cakrawala baru, atau menurunkan jangkar dan berisiko terendam. Irama lautan tidak menunggu seorang pelaut. Semakin awal perjalanan dimulai, semakin mahir seseorang membaca perairan dan menggunakan arus untuk bergerak maju. Karena itu, urgensi untuk membedakan diri sangat tinggi. Menjadi tak tergantikan dimulai dengan keseimbangan. Tidak menghindari teknologi seperti Alex. Tidak pula tenggelam dalam ketergantungan seperti Kiran. Tetapi membangun kemitraan sadar seperti Rishi. Keseimbangan tersebut diperkuat dengan melatih humix setiap hari. Mencipta, mempertanyakan, berhubungan secara autentik, berefleksi, dan membantu lingkungan menghargai kemanusiaan. Selanjutnya, 3 kompetensi masa depan perlu dikembangkan bersama. Kesiapan memakai serta mengendalikan teknologi, kesiapan memperkuat sifat manusia, dan kesiapan menghadapi perubahan melalui ketahanan, adaptasi, serta pembelajaran ulang. Di dunia ketika mesin hampir dapat melakukan apa saja, nilai terbesar terletak pada menjadi unik sebagai manusia. Tidak ada waktu yang lebih tepat untuk memulai selain sekarang.